nggak tahu mesti berbuat apa. Saya cuma ingin anak ini lahir dengan selamat. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin saya ditakdirkan khusus untuk menolong kamu. Kayaknya kita jodoh. Bajingan! Dasar perempuan murahan. Ternyata papa benar. Gembel seperti kamu memang tidak patut dikasihani. Mas Hendri! Mas Hendri! Mas! Tenang Mira. Percuma kamu teriak-teriak begitu. Henry pasti ke Jakarta. Tapi saya harus menjelaskannya, Ton. Saya tahu, tapi bukan sekarang. Henry sedang kalap. Dia tidak mungkin mau mendengar penjelasan kamu. Kita tunggu saja 1-2 hari ini. Biar saya akan menjelaskannya pada Henry. Kamu mau ke Jakarta? Ya, saya akan susul dia. Saya ikut, Ton. Jangan. Kalau kamu ikut, malah bisa bikin berantakan. Papanya Henry tidak menyukai kehadiranmu di sana. Nah, sekarang kamu istirahat saja. Malam ini saya tidur di sini. Saya tidur di ruangan tamu. Yuk. Hari ini kamu nggak usah masuk kantor. Kamu harus menunggu Henry pulang. Kalau dia pulang sama Mira gimana? Saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin semua harta ini akan kembali lagi kepada yang punya. Bos. Gawat, Bos. Bos Henry keadaannya mengerikan. Apa? Henry sudah pulang? Pagi-pagi sekali Bos Henry pulang. Dia langsung masuk ke kamar. Barusan pembantu di sini mau menawarkan sarapan pagi buat Bos Henry. Tapi waktu diketuk-ketuk pintunya, tidak ada jawaban. Terus? Pembantu di sini minta tolong sama saya untuk memastikan apa Bos Henry ada di dalam. Waktu saya ketuk-ketuk pintunya, tidak ada jawaban juga. Terpaksa saya memberanikan diri membuka pintunya. Ternyata... Kenapa? Ada apa dengan Henry? Tolong cepat selamatkan dia, Bos. Iya, tapi kenapa? Bos Henry kejang-kejang, mulutnya berbusa. Ayo kita lihat, Mas. Napasnya sudah nggak ada. Kamu mau pergi rumah sakit sekarang juga? Mau kemana, Bang? Duduk-duduk di depan. Lama-lama di kamar suntuk. Bikinkan kopi, Abang ya? Sebetulnya Abang kan belum boleh ngopi. Alah, kalau ngikutin dokter terus, bisa-bisa aku cuma makan bubur dan minum air putih saja. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Saya dari kelurahan. Iya, Mau menyampaikan surat edaran dari wali kota. makasih. Saya permisi dulu, Pak. Silakan. Bang! Bang Burhan! Bang! Kenapa, Bang? Bang! Bang! Mas, bangun Mas, sudah siang. Saya masih ngantuk. Hari ini Mas nggak cari relasi. Masa malam ini saya harus nganggur lagi sih, Mas? Nanti sore juga bisa. Semalaman saya nggak tidur. Ya, halo. Selamat siang. Sebentar ya. Mas, ada telepon. Mau terima nggak?
Dari mana? Operator bilang sih dari Jakarta. Halo? Ya, ya. Tolong sambungkan, Mbak. Terima kasih. Halo? Dewi? Apa Henry sudah sampai di sana? Apa? Henry meninggal? Yang benar kamu. Syukurlah. Ternyata perjuangan kita tidak sia-sia. Oke. Oke. Dah. Kenapa sih, Mas? Kok kelihatannya girang amat? Saya akan jadi jutawan. Sebentar lagi, saya akan berhenti dari pekerjaan saya. Berhenti? Kalau Mas berhenti, saya sama siapa dong? Kamu mau jadi istri saya? Terus, Mbak Dewi gimana? Ya, kita lihat saja nanti. Kalau Dewi setuju, kamu bisa jadi istri kedua saya. Kalau enggak, Kalau enggak, kamu masih bisa jadi istri simpanan. Bu, Pak. Sekarang ibu ada di rumah sakit. Bapakmu jantungnya anfal lagi. Bapak. Wan, Bapak gimana, Bu? Bapak dalam keadaan koma. Dokter sedang menanganinya. Apa Bapak punya masalah, Bu? Sebetulnya dalam beberapa hari ini, Bapakmu memang dalam keadaan sakit. Jadi, waktu Iwan menanyakan soal Bapak, Ibu terpaksa membohongi kamu, Wan. Bapakmu tidak mau kamu tahu kalau dia sedang sakit. kenapa, Bu? Bapakmu tidak ingin kamu bersedih. Dia tidak mau merepotkan kamu. Kamu sudah banyak membantu untuk keluarga. Itu belum berarti apa-apa, Bu. Perjuangan Ibu dan Bapak jauh lebih besar. Dan Iwan tidak pernah merasa direpotkan. Hidup keluarga kita serba kekurangan, Wan. Bapakmu merasa bersalah dengan kesengsaraan keluarga kita. Dia ingin membuat kalian bahagia. Kebahagiaan itu relatif, Bu. Bagi Iwan, dengan rumah yang ada sekarang ini, itu sudah cukup membahagiakan. Masih banyak orang yang lebih miskin dari kita. Mereka tinggal di bilik bambu. Bahkan tidak sedikit yang tinggal di kolong jembatan. Kita harus mensyukurinya, Bu. Tapi sebentar lagi rumah itu akan kena gusur, Wan. Ibu tahu dari mana? Justru itu penyebab bapakmu berada di sini. Tadi sore bapakmu menerima surat edaran dari wali kota. Rumah kita dan sekitarnya akan digusur untuk pembangunan jalan dan gedung bertingkat. Kenapa Bapak mesti bingung, Bu? Setiap penggusuran kan mendapat penggantian. Malah biasanya harganya cukup lumayan. Dan Bapak bisa beli rumah yang lebih layak dari uang ganti rugi itu, Bu. Tanah itu bukan milik kita, Wan. Mana mungkin, Bu? Kita kan tinggal di rumah itu sudah puluhan tahun. Setahu Iwan, Bapak tidak pernah bayar kontrakan atau uang sewa. Kamu benar, Wan. Tapi sebenarnya tanah itu milik pemerintah. Kita tidak akan dapat uang ganti rugi, kecuali hanya bangunannya saja.
Itu pun nilainya tidak seberapa. Bagaimana keadaannya, dokter? Bersyukurlah, Bu. Masa komanya Bapak baru saja lewat. Alhamdulillah. Tapi maaf ya, Bu. Pada saat ini Bapak belum bisa dijenguk dulu. Karena masih dalam pengontrolan kami. Permisi, Bu. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Pak, tolong tanda tanganin dong. Tolong dong, Pak. Papa tidak mau menandatangani cek lagi. Karena Mama sudah ngebohongin Papa. Ngebohongin apa? 2 hari lalu kan pelurunya sudah Mama berikan. Itu kan bukan peluru, itu cuma mimis. Papa, peluru senapan itu kan memang mimis. Yang Papa pegang itu kan cuma senapan angin. Tapi kenapa Mama cuma memberikan sebutir? Untuk apa banyak-banyak sih, Pak? Dengan sebutir mimis saja, Papa sudah membunuh burung beo tetangga. Dan kita harus membayarnya. Bagaimana kalau Mama berikan 1 dus? Bisa ratusan burung tetangga yang mati. Kalau cek itu mau ditandatangani, berikan Papa 10 butir. Oke. Papa tanda tangani dulu. Mama akan ambilkan mimisnya. Mana pelurunya? Loh, kok cuma 2? Mama mau pastikan dulu. Kalau tidak ada burung tetangga yang mati, baru Mama berikan sisanya. Oke? Yes! Ada apa, Mon? Mama baru minta uang lagi ya sama Papa. Memangnya kenapa? Kita kan memang perlu uang. Kalau enggak, kita mau makan dari mana? Tapi kan, Ma, belum lama ini Papa udah ngasih uang. Untuk apa lagi sih? Kamu nggak tahu kebutuhan kita sih. Yang kita butuhkan bukan cuma makan. Apalagi kamu sama Mama kan perempuan. Selain pakaian, kita perlu kosmetik, perhiasan, dan tetek bengek lainnya. Sekarang Mama mau kemana? Shopping ke Hong Kong. Ma pasti mau main judi lagi kan? Mama mau belanja, sayang. Dan kalau ada sisa uang, ya apa salahnya? Hitung-hitung refreshing. Dan kalau menang, toh untuk kita-kita juga. Kapan sih Mama mau berhenti main judi? Ibu. Papa mau dibawa kemana, Bu? Ruang rawat. Kondisinya sudah mulai membaik. Cuma beberapa hari ini Bapak masih harus dirawat. Apa kamu masih punya uang, Wan? Ibu nggak usah pusing soal biaya. Iwan masih punya tabungan. Ayo kita ke sana, Bu. Sebentar lagi, aku sudah tidak punya apa-apa kecuali kalian yang masih aku miliki. Jangan pikirkan itu dulu, Bang. Bagaimana tidak aku pikirkan? Kalau rumah itu digusur,
Kita tinggal di mana? Bapak nggak usah pusing soal itu. Iwan yang akan mengurusnya. Kita bisa tinggal di rumah kontrakan. Tapi itu tidak sedikit, Wan. Uangnya dari mana? Untuk biaya perawatan Bapak di sini saja, kita perlu cukup banyak uang. Kalau soal rumah sakit, Iwan sudah siapkan uangnya, Pak. Dan soal rumah kontrakan, nanti Iwan akan bicarakan sama Ko Acong. Apa suami kamu sudah kembali? Kalau begitu, waktumu tinggal besok. Kalau besok suamimu belum juga pulang, kamu harus tinggalkan rumah ini. Mudah-mudahan Tono bisa meyakinkan Mas Hendri. Hei, apa yang kamu tangisi? Saya kasihan sama Bos Hendri. Kenapa orang sebaik dia mati muda? Buat apa kamu kasihani orang yang sudah dikubur? Apa kamu mau ikut mati? Sudah sana. Kamu pindahkan pakaian saya dan Dewi ke kamar utama. Kenapa pakaian saya harus dipindahkan juga, Mas? Kamu sudah nggak mau sekamar dengan saya? Bukannya nggak mau, Mas. Saya tahu soal istri saya kan. Secepatnya saya akan menceraikan dia. Perusahaan Seno sudah jatuh ke tangan kita. Apa saja saya bisa lakukan demi kamu. Bukan sekarang, Mas. Belum saatnya. Ini kan hari kemenangan kita. Kamu tidak mau merayakannya. Kamu nggak keberatan kalau kita merayakannya kan? Nggak mungkin. Kamu pasti mengada-ngada. Percuma kamu bohongin saya. Saya nggak bakal mau menjual diri saya. Saya serius, Mir. Henry mati bunuh diri. Cerita kamu kayak di film aja, Ton. Kamu pikir saya sebodoh itu? Kalau saya bohong, buat apa saya mau mengajak kamu ke Jakarta? Kamu mau mengajak saya ke Jakarta? Ya, besok kita akan ke Jakarta. Kamu sungguh-sungguh, Ton. Tidak! Mas Hendri nggak boleh mati. Kasihani Mira, Mas. Gimana dengan anak kita? Saya turut berduka, Mir. Tapi saya harap kedukaan ini tidak membuat kamu lupa sama kandunganmu. Buat apa saya hidup? Mas Hendri itu puan saya satu-satunya. Saya nggak mungkin pulang ke rumah, Ton. Bapak nggak akan pernah memaafkan perbuatan saya. Sekarang kamu punya rumah sendiri, Mira. Harta dan rumah milik Seno akan jatuh ke tanganmu. Nggak mungkin, Ton. Om Seno nggak pernah menyetujui hubungan kami. Kalau saya ketemu dia, malah dia akan memaki dan menyalahkan saya. Itu tidak mungkin terjadi. Seno sudah mati sebelum Henry. Justru kematian Seno lah yang membuat Henry menjadi frustasi. Apalagi waktu itu, Henry melihat kita berdua di kamar ini. Jadi, saya yang menyebabkan Mas Hendri bunuh diri. Bukan kamu.
Hendri yang salah paham. Dia bunuh diri sebelum kita sempat menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Enggak, Ton. Itu berarti Mas Hendri mati karena saya. Kenapa saya nggak bisa mati karena dia? Apa anak yang dikandungmu juga harus mati karena kalian? Anak itu tidak berdosa, Mira. Anak ini akan lebih sengsara kalau dia lahir tanpa ibu dan bapaknya. Setidaknya, kamu sudah memberi dia kesempatan untuk hidup. Kamu sudah makan, Karsi? Belum, Bang. Nanti saja di rumah. Sekarang saya pulang dulu ya. Ya, pulanglah, Karsi. Kamu juga perlu istirahat. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Kamu jangan terlalu memikirkan aku. Kamu nggak kerja lagi, Wan? Iwan sudah izin sama Ko Acong. Gimana keadaan Bapak? Bapak nggak apa-apa kok. Mungkin besok malah sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Apa kamu sudah menyiapkan biayanya, Wan? Ibu nggak usah khawatir. Malahan besok Iwan juga mau menyiapkan uang untuk mengontrak rumah. Kamu memang anak yang berbakti. Wan, Ibu mau pulang dulu. Apa kamu masih mau di sini? Gak usah, Wan. Bapak sudah tidak perlu lagi ditunggui. Mendingan kamu antar ibumu pulang. Saya pulang dulu ya, Bang. Nanti sore-sorean saya baru kesini lagi. Kalau kamu merasa capek, sebaiknya kamu tidak usah lagi kemari. Aku sudah sehat kok, Karsi. Iwan. Pak, Iwan pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ada apa lagi, Mira? Beri saya waktu, Ton. Saya ingin memandang rumah ini untuk yang terakhir kalinya. Rumah ini menyimpan banyak kenangan yang indah. Mas Hendri. Sudahlah, Mira. Ayo. Mau kemana, Dek? Ke Jakarta. Suaminya baru saja meninggal. Permisi, Bu. Nak Rizal, Selamat siang, Tante. selamat siang. Mari masuk. Ayo silakan duduk. Maaf ya, rumahnya kotor. Beberapa hari ini nggak sempat dibersihkan. Nggak apa-apa kok, Tante. Tumben, Nak Rizal. Ada kabar apa? Nggak ada apa-apa, Tante. Saya sama Elin kesini cuma mau ngasih oleh-oleh. Oleh-oleh. Ini untuk Tante dan Ko. Juga untuk Mira dan Iwan. Terima kasih. Kami baru saja pulang berbulan madu. Kalian sungguh bahagia. Di awal pernikahannya, Doni malah berjauhan dengan istrinya. Kasihan dia. Ya, itu kan bisa belakangan, Tante.
Kalau dia sudah jadi pengacara, apapun bisa dilakukannya. Oh, mana Tante? Bapaknya Doni masuk rumah sakit. Kenapa Tante? Jantungnya anfal lagi. Gara-gara rumah ini mau digusur. Rumah ini memang kami yang membangun. Tapi tanahnya bukan milik kami. Itulah yang membuat bapaknya Doni menjadi syok. Om dirawat di mana Tante? Nak Rizal nggak perlu repot-repot ke sana. Dia sekarang sudah sembuh. Malah besok mungkin sudah boleh pulang. Nak Rizal sama Nak Elin mau minum apa? Nggak usah Tante, terima kasih. Kami berdua sudah mau pulang kok. Apa sudah dapat kabar dari Doni? Belum. Kami sengaja tidak memberitahu soal bapaknya. Biar tidak mengganggu konsentrasi belajarnya. Kami permisi dulu Tante. Salam buat Om, Mira, dan juga Iwan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Maaf, apa Pak Jarot atau Ibu Dewi ada di rumah? Mas dan Mbak ini siapa ya? Saya Tono. Ini Mira, istrinya Henry. Istrinya Bos Henry. Bos Jarot dan Bu Dewi ada di dalam. Silahkan masuk, Mas. Silahkan, biar saya yang bawa. Silahkan, silahkan. Tono, Ternyata Anda masih mengenali saya. ada perlu apa kamu kemari? Kamu mau menawarkan perempuan? Tolong bawa nyonya majikanmu ke kamar suaminya. Baik, Pak. Mari, Nyonya. Apa maksud kamu dengan menyebutnya Nyonya Majikan? Anda tidak mengenali putrinya Pak Burhan? Saya hanya mengenal Iwan dan Doni. Sama yang lainnya saya belum pernah ketemu. Saya harap kamu tidak bertingkah yang aneh-aneh, Bung. Sebaiknya bawa anak itu keluar dari rumah ini sebelum saya memanggil polisi untuk mengusir kalian. Kamu mau memanggil polisi? Apa kamu mau menjebloskan dirimu sendiri ke dalam penjara, ha? Apa maksud kamu? Jangan belaga bego. Kamu mau menyerahkan orang lain maling, padahal kamu sendiri malingnya. Seno mati gara-gara kamu. Dan obat yang menyebabkan Henry mati bunuh diri, juga kamu yang memberikannya. Kamu berani mengusir saya? Bukan saya, tapi Mira. Mira pemilik rumah ini dan perusahaan di mana Anda bekerja. Anak itu tidak punya hak apa-apa di sini. Dia bukan siapa-siapa. Siapa bilang, ha? Mira adalah istri Henry yang sah. Dan sekarang dia sedang mengandung anak Henry. Lagian, Anda dan Dewi punya masalah atas kematian Seno dan Henry. Sebaiknya, sekarang juga kalian tinggalkan rumah ini. Sebelum saya berubah pikiran untuk memanggil polisi. Saya enggak kan, Tuan? Mau apa kamu ada di sini?
Saya tidak butuh perempuan murahan seperti kamu. Kamu? Sudah, Dewi. Ayo kita kemaskan pakaian kita. Pengkhianat. Bajingan kamu, Tono. Ayo, Dewi. Kok secepat itu ya, Pak? Kalau soal itu, saya kurang tahu, Bu. Saya sih cuma menyampaikan instruksi dari wali kota. Tapi kan, Pak, kita perlu persiapan untuk pindah dari sini. Apa waktunya nggak bisa dimundurkan? Saya rasa 1 minggu cukup lama, Bu. Kita masih sempat untuk mempersiapkannya. Lagian, kita akan mendapatkan uang ganti rugi, Bu. Apa Ibu sudah mengambilnya? Belum, Pak. Nah, kalau begitu, sebaiknya Ibu ambil secepatnya. Kalau tidak, bisa hangus, Bu. Nah, maaf, Bu. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya harus keliling memberitahu warga yang lainnya. Permisi, Bu. Mari, Pak. Ibu jangan sedih. Apa yang dikatakan Pak RT itu benar. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkannya. Tapi uangnya kan belum ada, Wan. Lagi pula rumah kontrakannya belum kita dapatkan. Soal uang jangan khawatir, Bu. Besok Iwan akan bicara sama Ko Acong. Setelah itu, Iwan akan carikan rumah kontrakannya. Apa Ko Acong mau meminjamkannya, Wan? Iwan yakin, Ko Acong tidak keberatan. Dia orangnya sangat baik. Ya, tapi orang kan nggak selalu punya uang, Wan. Kalau kebetulan dia sedang tidak punya uang, kita mau dapatkan dari mana lagi? Ibu nggak usah memikirkan. Biar Iwan yang mengusahakannya. Tapi Ibu nggak setuju kalau kamu akan mencuri lagi. Baik, Pak. Besok Rijal akan ngecek rumah sakit. Iya, ya. Baik, Pak. Besok kamu mau ke rumah sakit, Zal? Kamu besok mau besok Om Burhan? Bukan. Saya mau ngecek klien Papa. Katanya klien Papa yang di rumah sakit itu sudah meninggal. Saya harus memastikannya. Tapi kan kamu punya pegawai. Kenapa kamu nggak suruh pegawai kamu saja yang ke sana? Nggak bisa, Lin. Persoalan ini sangat pribadi. Dan kasus ini hanya Papa yang bisa nangani. Kamu kok kelihatan tegang? Besok adalah hari yang penting buat saya. Saya akan mulai bekerja. Dan dalam kondisi seperti ini. Zal, kenapa sih kamu masih mempersoalkannya? Elin yakin kok, kalau kamu pasti bisa melakukannya. Tiba-tiba saya kok jadi ingat sama Doni. Wajar, Zal. Kalau kamu kangen sama dia. Tapi kan dia juga sebentar lagi... Ya. Tinggal beberapa bulan lagi. Cuma kepingin rasanya agar dia cepat-cepat lulus. Biar dia bisa dampingi saya bekerja. Bersabarlah ya, Zal. Baru pulang ya? Yoi, tumben lu nggak belajar, Don. Iya nih, gue lagi nggak mood. Kayaknya percuma gue ngejar-ngejar gelar master. Toh yang nikmatin orang lain. Maksud lo orang lain bagaimana sih? Sebenarnya gue berjuang untuk dapetin gelar ini buat orang tua gue. Supaya mereka bisa hidup bahagia. Itu sih namanya bukan untuk orang lain, Don. Dengar dulu ya, Ho. Itu kan tadinya gue lagi mikir apa nanti setelah gue lulus gue bisa ngebagian mereka. Terus apa bisa gue perhatiin mereka sementara gue sibuk sama anak dan bini gue. Pikiran lu sempit amat sih. Namanya orang hidup ya begitu, Don. Buktinya orang lain bisa. Masa lu nggak bisa? Tapi gue lain, yo.
orang tuanya Monica tuh nggak mau nerima kehadiran keluarga gue. Itu kan hanya buat sementara aja, Don. Kalau nanti lo udah bisa ngerubah kehidupan keluarga lo, gua rasa nggak ada masalah lagi. Yang ngerubah itu yang jadi masalah, yo. Gue takut nyokapnya Monica tuh terlalu nyampurin urusan gue. Kayaknya nyokapnya agak materialistis. Itu sih tergantung pinter-pinter lo aja. Tapi gue yakin lo pasti bisa mengatasinya. Gimana, Wan? Bapakmu sudah sembuh? Kok Acong? Alhamdulillah, sudah. Mungkin hari ini Bapak boleh pulang. Syukur. Wan, saya sengaja datang sini pagi-pagi. Mungkin hari ini saya nggak bisa kerja. Saya mau mengurus visa. Siapa yang mau keluar negeri kok? Si Amoy sekarang kan tinggal di Hong Kong. Dia minta supaya mamanya tinggal di sana. Kok Acong sendirian dong? Ya enggak, Wan. Istri saya mana mungkin tinggal di sana tanpa saya. Kok Acong juga tinggal di sana? Iya, Wan. Saya terpaksa harus ikut. Terus bengkel ini gimana kok? Maaf, Wan. Saya harus menutupnya. Saya akan menjual bengkel ini. Thank you.